Para pekerja meminta diizinkan untuk pulang ke kampung halaman karena tak lagi memiliki pekerjaan dan penghasilan akibat kebijakan karantina wilayah. Mereka juga menagih janji pemerintah India yang akan memberikan bantuan berupa uang ataupun makanan kepada para pekerja yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Donghun Al-Fatih Kenan tekrar hoş geldiniz. Kembali lagi di channel Donghun Al-Fatih. Kita kan selalu nganggap ya bahwa negara 62 itu santuy. Bahkan sampai sebelum menghadapi corona ini juga kan kita santuy banget menganggap bahwa virus ini tidak akan masuk ke Indonesia. Tidak hanya dari kalangan pejabatnya, bahkan rakyat-rakyatnya pun semuanya itu kan masih menganggap virus ini tidak akan masuk. Tapi nyatanya sekarang semakin hari jumlah yang terinfeksi itu kan semakin banyak. Ingat banget waktu virus ini belum masuk ke Indonesia itu banyak banget komen-komenan netizen gitu ya, warganet. Banyak juga meme-meme gitu. Masih nganggap lucu-lucuan gitu kan. Karena memang saat itu kan virus itu belum masuk ke Indonesia. Contohnya kan salah satu yang saya ingat banget itu yang kalau di Indonesia itu batuk itu batuk gitu kan, emak bilang es terus, tapi kalau di Cina langsung dijauhin, oh corona gitu. Nah itu salah satu bentuk lucu-lucuannya karena nganggap virus itu nggak bakal bisa masuk ke sini. Kenapa? Katanya karena suhu Indonesia itu tropik panas, virus nggak bakal kuat hidup di suhu panas katanya, makanya pasti nggak bakal masuk. Dan justru kasus terbanyak malah terjadi di Jakarta yang merupakan salah satu daerah terpanas di Indonesia. Ada lagi kayak misalnya corona itu udah nggak ada lapak katanya di Indonesia karena udah banyak penyakit di sini. Kita sejak kecil udah biasa hidup kotor-kotoran katanya, di lumpur-lumpur gitu. Udah ada malaria, ada demam berdarah, ada tipes katanya. Makanya udah nggak ada lapak sono katanya, corona nggak bakal bisa masuk. Ditambah lagi kayak tadi udah gitu kita katanya dari kecil udah sering minum jamu gitu kan, banyak tanaman-tanaman herbal yang bisa untuk membuat kekebalan tubuh kita itu atau sistem imun kita itu kuat gitu. Makanya kita meskipun panas-panas ini, becek-becekan, panas-panasan, hujan-hujanan, main kotor, main tanah itu nggak bakal bisa kena virus gitu. Tapi nyatanya sekarang kan kena gitu. Kan kita tahu virus ini kan asalnya dari Cina. Cina sendiri kan mereka kaya akan rempah-rempah juga kan. Dan jangan salah, Cina juga banyak obat-obat herbal di sana. Pengobatan tradisional di Cina kan terkenal baik gitu, bagus. Tapi nyatanya tetap
itu kena mereka, bahkan asal mulanya dari sana. Ya meskipun toh asal usul virus ini masih misteri gitu ya, masih banyak perdebatan, ada yang bilang dari sebabnya ini itu dan lain sebagainya, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita sendiri harus waspada. Sikap seperti ini, santuy seperti ini tuh tidak hanya di Indonesia, di Turki juga sama. Elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehdine ve yehdimukullah. Di negara-negara lain kan mendorong, tidak mungkin Indonesia tidak kena, sedangkan negara-negara sekitarnya udah pada kena gitu. Singapura, Malaysia nya sendiri pun ada kasus gitu, ada konfirmasi kasus. Sama kayak Turki kan dia tetanggaan dekat dengan Iran, dan banyak warga negara Turkinya yang di Iran saat itu, tapi masih belum kena juga gitu, masih belum ada konfirmasi adanya kasus. Dan saat itu masih membuka penerbangan juga dari luar Turki menuju ke dalam Turki. Ini pemerintah Turki niatnya kan baik, itu bermaksud baik untuk menerima warga negara Turki yang berada di luar negeri agar tidak terlantar di negara orang, karena kan ketika negara itu lockdown otomatis itu maksudnya akan susah gitu status yang warga negara asing. Makanya masih dibuka tuh, yang tapi harus dikonfirmasi dulu bahwa itu sehat, masih diterima itu. Dan saya inget banget karena saya ikutin perkembangan beritanya di Turki, karena teman-teman juga banyak yang di Turki kan, banyak teman-teman Turki, sampai ada memenya seperti ini. Negara Turki sendiri itu sudah kompleks kan, saat itu tentaranya dikirim ke Suriah. Mungkin di beberapa negara kita juga dengar kan, misalnya di Italia dia sering banget orang bilang di media juga, mereka awalnya meremehkan gitu sampai akhirnya kena gitu, karena memang begitu, virus kan nggak kelihatan gitu, dianggapnya itu sepele. Karena sebelumnya tahun 2016 kalau nggak salah kan ada virus MERS tuh kan masuk ke Korea Selatan. Nah mungkin karena dari virus MERS itu dianggapnya ya bakal hilang sendirilah dengan cepat gitu orang-orang kan di beberapa negara itu, termasuk Amerika sendiri kan, sampai Donald Trump bilang udah kalian gak usah khawatir, berjalan secara normal saja gitu, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini pakai istilahnya pakai bahasa saya gitu mudahnya. Ini sama aja kok kayak virus, kayak influenza biasa gitu, kayak flu biasa, nanti juga sembuh sendiri katanya. Tapi nyatanya sekarang kan semakin kewalahan, dan statementnya itu sekarang semakin serius gitu, statementnya tidak menyepelekan lagi ya. Dulu waktu belajar di IPA dijelaskan bahwasannya virus itu peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Dikatakan benda mati karena dia bisa mengkristal, karena kan sifatnya virus itu dia parasit atau hidupnya itu menumpang. Sebelum dia menemukan inangnya, jadi dia bisa mengkristal, bertahan hidup tanpa menumpang di inangnya itu selama beberapa jam, bahkan sampai bisa beberapa hari. Dan dia dikatakan makhluk hidup karena dia bisa berkembang biak, bahkan perkembangbiakannya itu sangat cepat. Sebab itu kita harus sering-sering cuci tangan, selalu jaga kesehatan, dan juga di rumah aja ya, karena ini kan wabah atau bencana pandemik yang kita hadapi bersama, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh negara-negara di dunia sedang menghadapi wabah ini. Oleh karena itu kita harus bersabar di rumah aja dulu, meskipun kita tahu bahwa mengenai wabah ini tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga masuk ke kemanusiaan, juga terutama bisa berdampak pada ekonomi. Tapi setidaknya ketika wabah ini cepat hilang, semuanya pelan-pelan akan pulih. Tapi kalau misalkan terus-terusan kan dampaknya pun akan terus berkepanjangan seperti itu. Paling tidak dimulai dari diri kita sendiri, itu kita jaga kesehatan, itu terus kita kurangi aktivitas di luar. Makanya kan ada berita bahwasannya Menteri Keuangan di Jerman itu dia bunuh diri karena depresi, banyak tekanan. Dampak dari wabah ini berpengaruh pada perekonomian di Jerman. Di sisi lain, demi kesehatan, menyelamatkan nyawa, itu kan
mereka dirumahkan, dan otomatis itu pemerintah harus, maksudnya mau tidak mau pemerintah itu harus menunjang kebutuhan pokok warganya, warga negaranya. Banyak tekanan seperti itu di berita-berita. Menteri Keuangan Jerman itu bunuh diri. Itu kan salah satu contoh negara yang sudah maju di Eropa. Contoh negara yang masih berkembang misalnya di India, adanya lockdown itu malah mempersulit keadaan mereka gitu. Bahkan sampai banyak demo untuk pemerintah tidak memperpanjang lockdown gitu. Bahkan ada kan di berita seorang bapak-bapak, dia nekat keluar rumah padahal sedang PSBB, sedang lockdown saat itu, dan dikerahkan militer untuk menjaga ketat, tapi dia nekat keluar padahal mau beli susu. Sampai akhirnya dia bukan mati karena wabah ini, tapi mati karena penghakiman dari pihak militer itu yang menjaga ketertiban saat lockdown. Ini bukan hanya semata-mata mengenai kesehatan, tapi kemanusiaan, ekonomi, semuanya kena dampaknya gitu. Di lebaran ini kita mungkin akan diuji tidak mudik dulu. Akan tetapi ya meskipun seperti ini kan demi memutus mata rantai penyebaran virus ini, ya kita harus bersabar. Seperti itu. Kita harus taati semuanya. Meskipun ya toh ini masih dalam dilema. Karena kan mereka misalnya yang di perantauan, contohnya di Jakarta, banyak sekali kan di berita-berita PHK massal seperti itu, terus WFH tanpa digaji ataupun yang digaji setengah, sedangkan kebutuhan hidup di Jakarta itu sangat tinggi berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Otomatis mereka ini kesusahan untuk bisa bertahan hidup di Jakarta ketika tanpa penghasilan, ya jadinya banyaknya mereka sudah akhirnya memilih untuk pulang kampung seperti itu dilemanya. Selagi kita masih mampu untuk tidak mudik dulu, kita harus bersabar. Ini semua adalah ujian kita semua gitu. Jadi kita tidak hanya menyalahkan, tapi kita juga mulai dari diri sendiri kita. Mulai dari rajin cuci tangan, terus jaga kesehatan, melakukan physical distancing, dan di rumah aja. Itu sudah cukup membantu. Seperti itu. Keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu. Kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu apa aja paketnya tuh Pak? Paketnya ya saya baca ntar ya biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya paketnya tuh ada sebentar. Beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, Waduh. ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, kasih masker juga. Kita lagi bikin masker 20 juta berbagi. Jadi dengan begitu
1,2 juta, persisnya 1,25 juta. Jadi 1/4 juta orang keluarga. Dan ini diberikan buat warga nggak ngelihat KTP-nya. KTP Jakarta bagus, bukan KTP Jakarta bagus. Mereka saudara sebangsa, tanggung jawab kita untuk memastikan mereka bisa survive.